Hai guys, kita lanjut lagi ke part 2 ya. Bandung Balinya nih. Kita pagi ini udah masuk ke pelabuhan Ketapang ya. Nah, kita mau masuk nih. Di sini kita ditanya jumlah orang yang ada dalam kendaraan kita. Kebetulan kiri mobil kita ada 6 orang nih. Sambil kita kasih lihat tiket juga. Setelah itu kita langsung masuk ya guys ya. Kita masuk, ada arahan dan instruksi dari para pekerja pelabuhan nih di sini. Nah, semoga aja pagi ini nggak terlalu padat ya antriannya. Soalnya tadi malam itu antrian yang mau nyebrang padat sekali itu. Sampai berapa kilometer dari pintu masuk pelabuhan ini. Makanya tadi malam kita putuskan nginap dulu di Banyuwangi ya, tepatnya di Hotel Ketapang Indah. Nah, sekarang kita mau nyebrang nih. Kebetulan yang antri nyebrang udah nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu rame nih kayaknya. Yuk kita lihat guys, antri dulu di sini. Ayo siap kita antri masuk ke dalam kapal feri sekarang guys. Di sini kita masih tetap antri ya, cuman antrinya bukan antri diam. Cuman karena di depan sana para petugas lagi mengarahkan mobil-mobil untuk parkir di tempat yang mereka atur ya, biar muat semua di kapal ferinya. Nah, sebelum kita masuk ke kapal feri, di sini ada portal nih. Portal untuk kita menyerahkan tiket kapal ferinya ya di sini. Nah, bapak-bapak petugas ini mengambil tiket, lalu kita boleh masuk. Nah, ini saat-saat kita mau masuk ke dalam kapal feri ya. Dan di sini keuntungannya kita kalau menyeberang di pagi hari, ombaknya nggak terlalu besar, jadi pas kita masuk antara sambungan jalan dan kapal feri itu nyaman, nggak terlalu bergoyang. Beda dengan saat ada ombak besar ya, itu selalu goyang biasanya. Kita lihat mobil yang depan juga masuknya mulus. Nah, kita masuk ya guys. Di sini juga para petugas tetap masih membantu kita untuk diarahkan menuju tempat parkir di dalam kapal feri ya. Dan kita mengikuti arahan mereka juga guys. Parkir kita nggak bisa sembarangan, semau kita di mana. Nah, ini yang depan itu bapak-bapak itu sedang ngarahin kita parkir di sebelah mana ya. Yuk kita ikutin, kita parkir. Dan bila kita sudah parkir dengan posisi yang benar, nah, kita diwajibkan untuk turun ya guys selama kapal ini berjalan untuk menyeberang. Kita tidak boleh tinggal di dalam kendaraan, itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kita parkir di antara truk dan belakang bis besar. Aman kok posisinya. Yuk kita beres-beres, kita turun dulu guys, ngopi-ngopi di atas. Akhirnya sekarang kapal sudah sandar. Kita sudah sampai di Pulau Bali, kita keluar dari kapal feri. Kita keluar juga ikutin arahan dari para petugas ya. Kita nggak bisa langsung main serobot-serobot gitu keluarnya. Tetap kita mengikuti arahan dari para petugas yang bekerja di dalam kapal feri. Mereka yang mengatur kita semua keluar satu-satu ya, satu persatu maksudnya. Nah, di sini kita keluar. Kebetulan dari dalam pelabuhan ini juga masih luas sih lokasinya. Jadi kita masih tetap berada di area pelabuhan di sini. Nah, kita masih mengikuti ya. Nanti di depan sana biasanya suka ada pemeriksaan sih. Nah, senangnya hati udah sampai di Pulau Bali. Kita lanjutin keluar dari pelabuhan dulu tapinya. Nah, biasanya kita kalau di pelabuhan sini suka istirahat dulu, tapi sekarang enggak sih karena kita baru keluar dari hotel, jadi kita langsung jalan aja ya. Nah, ini kita ikutin arahan
petunjuk jalannya untuk kita keluar dari area pelabuhan. Jadi ini pelabuhannya cukup besar juga sih. Nah, sebelum kita keluar dari area pelabuhan biasanya suka ada checkpoint atau tempat pemeriksaan ya. Biasanya cuma ditanya KTP atau SIM yang bawa kendaraan. Kita lihat di sebelah mana, karena udah lama saya nggak kesini, saya masih ingat lupa area pengecekannya. Nah, yang di sebelah kanan ini yang dicek para pengendara motor ya. Berarti yang mobil masih di depan nih kayaknya nih. Nah, kita masih di area pelabuhannya ya. Nah, kita cari jalan keluarnya. Nah, tapi nggak susah sih cari jalannya, tuh enak jalannya. Ada petunjuk juga, kita ikutin aja. Itulah orang lain juga sama pada keluar. Ini ada gapura nih ya, cuman di gapura ini kita masih tetap lewat aja, belum ada pemeriksaan di sini, kayaknya bukan yang ini. Yuk kita, ini masih dalam area pelabuhan ya, belum keluar dari pelabuhan. Kita lagi cari tempat pintu keluar. Kita ikutin jalan ini tuh. Kalau jalan yang salah ditutup sama mereka. Nah, ini kayaknya area keluar. Nah, di gapura ini kita ini ya guys, diperiksa ya. Saya cuman ditanya KTP sama petugas di gapura ini. Ini di sini dicek KTP ya, KTP, dan ditanya berapa orang dalam kendaraan. Cuman itu aja sih. Setelah ditanya KTP kita dikembaliin, barulah kita melanjutkan perjalanan untuk keluar dari area pelabuhan ya. Kita ikutin lagi jalan ini, jalurnya cuma satu jalur, jadi nggak terlalu bingung kita cari jalan. Ini pelabuhan ini cukup luas ya. Nah, di sini kita masih belum gunain map juga. Tapi udara di sini udah kerasa cukup panas nih. Udara Bali ya, dengan panas yang cukup terasa. Panas karena area dekat pantai juga. Oh ya, begitu kita keluar dari area pelabuhan di sini, nah pura ini atau portal ini kita bayar ya guys ya. Kita bayar pakai e-money. Cuman nggak mahal sih, kayak sejenis peron atau parkir atau apa ya namanya lah, saya nggak ini. Cuman pas begitu saya bayar nggak mahal, kisaran 2.000 apa 3.000 saya lupa lagi. Ya sekitar segitulah, nggak di bawah 5.000 yang jelas. Saya bayar pakai etol, jadi tinggal langsung tap. Begitu beres tap, palang portalnya kebuka. Nah, ini baru ya kita keluar dari area pelabuhan. Nah, ini kita belok kiri, udah keluar dari area pelabuhan. Wow, selamat datang di Bali ya. Nah, di sini juga di lapangan besar tuh sebelah kiri saya ada resto favorit ya, Mentempe. Biasanya kita suka makan di situ kalau pertama datang Bali. Nah, kita lanjut ya. Kali ini saya akan lewat Bali Utara, masuk ke kota Bali nih ya, ke Denpasarnya. Saya akan singgah dulu di Ulun Danu Brata, tempat wisata yang pertama kali kita singgahi ya, ke situ ya. Nah, sebentar lagi kita akan lihat gapura selamat datang di Bali nih. Ada gapura kayak mahkota besar biasanya. Nah, kalau kita lihat ya, ini di samping ini tempat makan tuh ya, yang kanan lapangan luas itu, sebelah kiri maaf, itu tempat rest area. Kalau mau makan
kasih betutu, ayam betutu. Nah, di sini udah terasa ya suasana Balinya. Udah seneng, tapi jangan seneng dulu karena dari sini ke tempat wisata atau ke Kuta itu masih cukup jauh jarak tempuhnya ya. Kalau kita lewat Tabanan itu kurang lebih di 4 jam sampai 4 jam setengah, tergantung arus lalu lintasnya ya, macet atau enggak. Biasanya kalau nggak macet jarak tempuhnya 4 sampai 4,5 jam sih baru sampai ke daerah Kuta atau Legian ya. Nah, kalau lewat utara sebetulnya lebih jauh, itu selisih perbedaan waktunya 1 jam. Cuman karena kita mau ke tempat wisata dulu yang ada di daerah utara ya, kita lewat utara. Dan saya ini pengalaman pertama ya lewat Bali Utara. Nah, saya juga penasaran jalannya seperti apa jalannya lurus atau berkelok-kelok, kita lihat. Ini pertama kalinya saya juga masuk Bali lewat Bali Utara. Jalanan masih lurus di sini ya. Nah, kalau kita lewat Tabanan biasanya banyak truk lewat situ ya. Katanya sih kalau Bali Utara perjalanannya mobil-mobil keluarga biasanya banyak dan nggak terlalu ramai, biasanya jalanan sepi, katanya enak lah, makanya saya penasaran. Nah ini dia guys, Tugu Selamat Datangnya ya. Gagah megahnya bagus ya. Wis, menara apa saya namanya nggak tahu. Nanti di depan kita ada pertigaan ya, kita tunggu sampai menemukan pertigaan arah menuju jalan ke Tabanan dan Bali Utara. Udara di sini sih kerasa jam 10 lewat udah cukup panas bagi saya. Tapi kita masuk di area yang banyak pohon masih terasa sejuk-sejuk aja sih. Walaupun mungkin di luar kalau kita buka kaca mobil kerasa ya panasnya karena masih dekat pantai ya. Jalanan masih lurus ya, dan saya sukanya di sini jalanannya nggak berlubang, bagus jalannya walaupun banyak mobil-mobil besar lewat gitu ya. Jalanan masih terurus, dan yang paling saya sukai di daerah sini kita lihat aja ya, jarang kot sampah gitu ya. Jalanannya bersih, itu kelebihannya Bali mungkin ya. Selain wisatanya bagus-bagus. Nah ini dia guys, kita belok ke kiri ya. Kalau ke Tabanan itu lewat Tabanan lurus. Nah ini kita ke belok kiri. Dan sepanjang perjalanan ini banyak monyet liar nih. Nah di sepanjang kawasan ini banyak monyet liarnya ya guys. Nah di kanan kiri jalan ini banyak nih monyet kita lewatin, dan mereka nggak mengganggu juga kayaknya. Dan kita juga nggak berhenti dulu untuk lihat-lihat, kita lihat sambil jalan aja menikmati mereka sedang main-main di pinggir jalan ya. Dan mereka juga nggak berani main di tengah jalan juga sepertinya, karena mereka udah tahu mungkin di jalan raya berbahaya. Jalannya cukup mulus banget ya di sini, dan bersih jalannya ya, sepanjang jalan bersih, mulus, dan masih banyak pepohonan juga. Jadi walaupun panas tapi masih enak untuk kita lalui jalannya ya. Kita jalan santai sambil lihat-lihat ini monyet-monyet liar yang ada di hutan ini ya. Anak-anak senang lihat monyet di pinggir jalan. Lanjut ya guys, jalannya masih hutan-hutan tepi pantai dekat pelabuhan. Kita terus
saja ya. Saya juga karena ini pertama kali lewat jalur ini, biasanya saya lewat jalur Tabanan. Saya rasa cukup bagus jalannya ya. Dan ada juga sih truk-truk lewat, cuman nggak banyak seperti jalur yang satu lagi, jalur Tabanannya. Wah, kita nikmati ya perjalanannya ya. Daripada saya banyak berkicau. Sambil nikmati sama-sama aja ya jalannya sampai dimana, dan kita apakah jalur ini kita akan melewati pinggir pantai atau kita menuju arah Undang. Nah, akhirnya kita mulai masuk ke area yang ada rumah penduduknya. Berarti sudah keluar dari hutan-hutannya ya guys ya. Depan sini kita sudah mulai menemukan beberapa rumah. Pertanda kita udah nggak di hutan lagi. Nggak terlalu jauh sih kayaknya masuk ke dalam hutannya. Masih oke lah, masih enak ya guys ya. Jalannya juga bersih gitu ya, saya lihat di sini. Enak, jalanannya enak banget ya guys ya. Selain hujan, terus jalannya berlubang juga. Nyaman lah untuk kita bawa keluarga ke jalur ini ya guys ya. Juga yang enak dan bersih. Jalan juga bersih tuh guys. Kita udah mulai lihat nampak ada bukit ya di depan kita. Saya belum melihat pinggir pantai ya di daerah sini ya. Coba di sebelah mana nanti kita akan menemukan pantai-pantai ya. Nah, kita lihat ya guys, masih menyusuri jalan ini. Jalannya juga nggak terlalu nanjak, banyak datar dan jalan lurusnya juga ya. Belokannya juga nyaman, nggak bikin anak pusing. Ya, di Bali ini gapura bagus-bagus ya kalau kita lihat ya, keren. Jalanan masih tampak lenggang di sini ya. Nggak terlalu banyak kendaraan juga guys. Jadi saya suka nih jalan-jalan seperti ini. Nah ini dia guys, kita sekarang ada di pinggir pantai. Ya. Lumayan ya, ombaknya kecil kelihatan dari sini, tapi kita nggak tahu kalau kita turunnya mungkin ombaknya besar atau kecil. Tapi nah kita mulai lihat tuh tempat orang-orang nongkrong ya untuk beristirahat sambil melihat pantai. Enak juga ya jalannya. Saya rekomendasiin sih jalannya ke daerah sini. Lagian begitu sampai kita di tengah-tengah perjalanan mampir dulu ke daerah Ulun dan Brata. Terus ada yang lagi viral juga tuh gapura apa ya, saya lupa namanya. Ayo yang tahu nama gapura tempat wisata untuk swafoto boleh tulis di kolom komentar ya. Ini di sepanjang bibir pantai ini banyak yang jualan juga ya, untuk kita istirahat, minum kelapa. Cuman kita lewat karena memang kita juga baru makan. Perjalanan juga masih jauh masuk ke tempat wisata yang kita tuju ya. Ke Legian itu masih jauh, cukup jauh dari sini. Cuman saya menikmati perjalanan ini sambil nyetir, sambil menikmati pemandangannya cukup bagus di sini ya. Bukit, pantai. Hai guys, akhirnya jam 18.45 kita sampai di Bali ya. Sampai di daerah Legian. Setelah melewati jam panjang perjalanan dari Bandung, akhirnya kita sampai di Bali nih guys. Oke, terima kasih yang udah nonton video saya, yang sudah like dan subscribe ya. Bye bye semuanya.